Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, kali ini kita akan mencoba memaparkan terkait tentang suatu metode penanaman yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi sahabat-sahabat kebun berkah yang terutama berkecimpung di dalam dunia tanam menanam, di mana metode ini adalah mencoba menanam berbagai macam spesies natif atau spesies asli di suatu daerah dengan menggambarkan komposisi hutan alam ya. Dan metode ini kami sempat melihat ya di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Pada saat itu saya masih magang calon pegawai negeri sipil CPNS di tahun 2004 atau hampir 21 atau 22 tahun yang lalu ya. Di sana saya menjumpai metode ini ya. Saya agak lupa lokasinya ya, tapi yang jelas berada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan metode ini digunakan melalui program kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang yang lebih kita kenal sebagai Project JICA ya, JICA Japan and Indonesian Corporation Agency ya, kerjasama teknik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang. Metode apa ya yang kami maksud ini? Mari kita coba ya, kita share metode teman-teman. Parahnya sahabat kebun berkah. Ya, ini sahabat kebun berkah yang berbahagia, ini adalah metode yang akan kita eh, bahas pada kesempatan yang baik hari ini ya, yaitu metode Miyaki ya. Kita sebut saja pada kesempatan pagi hari ini dengan judul penanaman pohon dengan metode Miyaki, apakah bisa diterapkan di rehabilitasi hutan. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun definisi dari metode Miyaki ini saya dapat dari situs www.japanupcloset.webjapan.org ya. Bahwa metode Miyawaki adalah suatu teknik penanaman pohon yang dikembangkan oleh ahli botani Jepang, Akira Miyawaki. Metode ini menanam berbagai spesies asli secara rapat untuk meniru hutan alami, sehingga mempercepat pertumbuhan menjadi hutan yang lebat dan beragam dalam waktu yang singkat. Selain itu, selain itu untuk tadi ya mempercepat pertumbuhan, metode ini meningkatkan keanekaragaman hayati serta menyerap karbon dan membantu pemulihan ekosistem ya. Jadi metode Miyawaki ini merupakan metode penanaman yang berusaha untuk mengembalikan keanekaragaman hayati tentunya dengan spesies natif ya, spesies yang asli atau endemik dari daerah asalnya ya. Sehingga diharapkan
melalui metode Miyawaki ini akan tercipta hutan alami yang pulih keanekaragaman hayatinya, ya sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, Miyawaki ini adalah memiliki nama lengkap Akira Miyawaki yang lahir di tahun 1928 dan meninggal di tahun 2021. Merupakan seorang ahli botani terkemuka dari Jepang yang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari ekologi tumbuhan dan habitat alaminya. Karyanya berfokus pada pemulihan ekosistem alam yang menghasilkan terciptanya metode ini ya, metode Miyawaki. Ini kami dapat di dalam situs www.onemore.org yang ditulis oleh Olivia di tahun 2024 ya. Dan ini akan menjadi rujukan ya. Tulisannya Olivia ini akan menjadi rujukan materi yang akan kami sampaikan ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun dasar-dasar dari metode Miyawaki ya, ini kami dapat dari Olivia ya 2024 di www.onemore.org ya. Miyawaki Pocket Forest Comprehensive Guiding ya. Jadi pedoman komprehensif hutan kantong Miyawaki ya. Adapun dasar-dasarnya dari metode Miyawaki ini adalah pertama adalah spesies tanaman asli ya, sahabat kebun berkah. Bahwa metode Miyawaki ini di dalam melakukan penanaman pohon atau tanaman adalah memilih spesies asli ya menjadi tujuan utama bagi keberhasilan hutan Miyawaki. Tanaman asli paling baik dalam beradaptasi dengan iklim dan kondisi tanah setempat, sehingga meningkatkan peluang tanaman-tanaman ini untuk bertahan hidup dan terus tumbuh. Ya. Tanaman-tanaman natif ini menciptakan ekosistem yang beragam yang mendukung keanekaragaman hayati, mulai dari vegetasi hingga serangga dan hewan ya. Jadi di dalam metode Miyawaki ini, tanaman-tanaman yang ditanam merupakan tanaman-tanaman natif sebanyak mungkin ya, sahabat kebun berkah. Bisa jadi di dalam 1 hektar terdiri dari puluhan jenis natif yang ditanam. Ya, karena memang rapat ya, sahabat kebun berkah. Nanti kita bahas ya terkait tentang kerapatannya, sahabat kebun berkah. Yang kedua, dasar-dasar kedua dari metode Miyawaki ini adalah kerapatan tanaman. Tanaman yang ditanam dalam metode ini sangat rapat ya, sahabat kebun berkah. Mensimulasikan kondisi di hutan alam yang benar ya. Kerapatan ini mendorong tanaman untuk saling mendukung sehingga pertumbuhannya lebih cepat ya, pertumbuhan lebih cepat ke atas hingga bisa maksimal di dalam ruang ya, karena jarak tanamnya sempit-sempit, rampat ya, sehingga pertumbuhannya tidak menyamping tapi ke atas. Dan di dalam 1 meter perseginya
Metode Miyawaki ini bisa kita tanam 3 hingga 5 bibit ya. Jadi kalau 1 meter persegi ada 5 bibit, sudah barang tentu bisa dengan jarak 1 kali 1 pun itu 1 bibit ya. Jadi bisa kita bayangkan rapatnya ya. Jadi dalam 1 meter persegi terdapat 3 atau 5 bibit atau tanaman natif ya. Sehingga menyebabkan atau menciptakan ekosistem yang padat dan kompak. Dan kerapatan ini berarti tanaman harus bersaing untuk mendapatkan cahaya dan ruang yang merangsang pertumbuhan ke atas dan perkembangan sistem perakarannya. Hasilnya, tanaman tumbuh lebih cepat dan menciptakan ekosistem yang stabil dan mandiri dalam waktu yang lebih singkat. Ya, luar biasa. Jadi terkait kerapatan ini ya, sahabat kebun berkah, 1 meter persegi bisa terdapat 3 sampai 5 tanaman. Dasar yang ketiga terkait tentang metode Miyawaki ini adalah persiapan tanah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tanah dipersiapkan secara khusus sebelum penanaman. Proses ini melibatkan pengayaan tanah dengan tanah organik atau dengan bahan-bahan organik ya, seperti kompos maupun sersahah untuk bisa menyediakan kondisi yang tepat bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, tanah diaerase dan disesuaikan dengan kebutuhan spesies tanaman tertentu ya. Jadi disesuaikan dengan jenis tanaman ya. Yang mengakibatkan meningkatkan kemampuannya dalam menahan air dan unsur-unsur hara. Ya. Dan sahabat kebun berkah bisa menggunakan biochar ya. Nah, biochar itu apa? Di dalam channel ini sudah diterangkan ya. Silakan sahabat kebun berkah bisa mencari di channel YouTube Junedi Ono Kebun Berkah terkait tentang biochar. Biochar itu apa? Cara membuatnya dan sebagainya bisa sahabat kebun berkah cek di channel ini. Persiapan tanah juga dapat mencakup penambahan mikroorganisme untuk mendorong pertumbuhan tanah yang sehat. Ya. Ini adalah prinsip atau dasar terkait dengan metode Miyawaki. Dasar yang keempat terkait metode Miyawaki ini adalah tanpa bahan kimia. Metode Miyawaki tidak menggunakan pestisida ataupun pupuk kimia, namun metode ini adalah metode alami untuk perlindungan tanaman lebih diutamakan, yang mendukung ekosistem yang sehat dan seimbang ya. Jadi diusahakan tanpa bahan-bahan ataupun unsur-unsur kimia di dalam membangun hutan melalui metode Miyawaki. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, dasar yang kelima adalah perawatan minimal. Setelah periode pertumbuhan awal yang mungkin bisa berlangsung antara 2 sampai dengan 3 tahun, hutan Miyawaki hanya membutuhkan perawatan minimal. Tanaman menjadi mandiri dan ekosistem mulai berfungsi secara otonom atau secara sendiri. Hutan mulai mengatur dirinya sendiri, yang berarti membutuhkan lebih sedikit intervensi manusia, sekaligus menjadi lebih tangguh terhadap perubahan lingkungan. Ini ya, jadi perawatannya minimal, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah dasar-dasar dari penggunaan metode Miyawaki yang ditulis oleh Olivia
di tahun 2024 ya, sahabat kebun berkah. Ada 5 prinsip ya. Yang pertama, penggunaan spesies tanaman asli atau native species. Yang kedua adalah kerapatan tanaman, yang tadi sudah dijelaskan bahwa metode Miyawaki memiliki kerapatan yang tinggi ya. 1 meter persegi saja bisa terdiri dari 3 sampai 5 batang tanaman ya. Yang ketiga adalah persiapan tanahnya, bisa menambah mikroorganisme ataupun kompos ya untuk mempercepat dan disesuaikan dengan tanaman itu sendiri. Yang keempat adalah tanpa bahan kimia, bahwa metode Miyawaki ini berusaha untuk mengembalikan native-nya ya secara alami. Sehingga penggunaan pestisida, herbisida, maupun pupuk-pupuk kimia tidak diperkenankan di dalam metode Miyawaki. Yang kelima adalah perawatan yang minimal ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, selanjutnya adalah langkah-langkah di dalam pembuatan hutan kantong Miyawaki. Miyawaki Pocket Forest ya. Yang pertama adalah tentunya kita harus melakukan analisis area atau analisis tapak atau analisis medannya ya, site-nya yang akan kita gunakan. Ini menjadi langkah yang pertama ya. Analisis tapak harus dilakukan secara menyeluruh ya terhadap lokasi yang akan menjadi tempat hutan dibangun, hutan Miyawaki dibangun. Analisis ini mencakup terkait tentang penilaian kondisi tanahnya, iklimnya, maupun ketersediaan air. Keberadaan ekosistem lain dan dampak polusi perlu juga dipertimbangkan, harus dianalisis dalam langkah pertama ini. Analisis tanah harus mencakup ada uji pH, ada analisis unsur hara, ada penilaian struktur tanah, ya, jenis tanahnya, struktur tanahnya seperti apa, kandungan haranya seperti apa, maupun pH tanahnya. Memahami sifat-sifat tanah memungkinkan lokasi dapat dipersiapkan dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan dari spesiesnya. Kondisi iklim seperti curah hujan, rata-rata ya, suhu maupun sinar matahari juga sangat penting di dalam tahapan ini untuk dianalisis. Ya, jadi ini adalah mencoba menganalisis secara biofisik site atau tapak yang akan digunakan untuk membangun hutan Miyawaki atau membangun hutan sesuai dengan metode Miyawaki. Itu langkah yang pertama ya, sahabat kebun berkah. Lalu langkah yang kedua adalah terkait tentang pemilihan spesies asli atau native species. Pemilihan native species sangat-sangat penting di dalam metode ini ya, karena memang ingin mengembalikan hutan yang alami ya, hutan endemik di suatu lokasi. Jadi ini sangat penting ya untuk kita perhatikan ya langkah yang kedua ini. Untuk itu, sahabat kebun berkah harus berkoordinasi, berkonsultasi dengan para ahli botani ya, agar bisa benar-benar native spesies yang dipilih memang benar ya, dan sesuai dengan kondisi alam terkini, atau sesuai dengan hasil analisis tapak yang tadi kita terangkan. Spesies native ini harus tumbuh secara alami di area yang sudah kita tentukan ya, sehingga bisa mendukung keanekaragaman hayati di tempat itu. Inilah sahabat kebun berkah di dalam langkah yang kedua
pemilihan spesies alami atau asli atau native-nya ya. Langkah yang ketiga adalah persiapan tanah ya, sahabat kebun berkah. Persiapan tanah ini adalah langkah yang ketiga. Tanah ataupun lokasi yang akan kita gunakan untuk membangun Miyawaki Forest ini harus dipersiapkan dengan baik ya. Dan di dalam persiapan tanah ini ada beberapa proses yang harus sahabat kebun berkah lakukan. Yang pertama adalah kita pembersihan gulma maupun benda-benda yang lain yang memang akan mengganggu proses pembuatan hutan Miyawaki ini ya. Mungkin ada batu maupun dan sebagainya kita bersihkan ya. Penggemburan tanah yang dalam juga perlu dilakukan untuk memperbaiki struktur dan aerase tanah. Ini ya, jadi ada pembersihan dari gulma maupun dari barang-barang bahan-bahan yang lain ya, yang akan mengganggu. Yang keduanya adalah proses penggemburan tanah ya, untuk memperbaiki struktur sehingga memperbaiki aerasenya ya, aerase tanah. Aerase tanah yang tadi sudah diperbaiki dengan cara penggemburan bisa dilakukan secara penggemburan mekanik ataupun dengan menggunakan penambahan unsur-unsur bahan organik ya, seperti kompos maupun biochar. Penambahan bahan organik seperti kompos untuk memperkaya tanah dengan nutrisi atau unsur hara, pengomposan sampah organik di lokasi yang akan kita gunakan membangun hutan Miyaki juga bisa diperkenankan ya. Dan tentunya ini lebih efektif karena lokasinya dekat ya. Dan ini juga berguna untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas tanah. Langkah yang kedua di dalam persiapan tanah ini juga tadi ya, penyesuaian pH tanah ya. Ini jika diperlukan ya, usahakan pH tanah adalah normal ya. Itu langkah yang ketiga ya, persiapan tanah atau lahan. Langkah yang keempat di dalam pembangunan Forest Miyawaki Forest adalah penanaman. Tanaman ditanam dalam kelompok yang rapat, biasanya jaraknya adalah 30 sampai 50 cm ya. Jadi tadi wajar kalau 30 sampai 50 cm, maka dalam 1 meter perseginya bisa 3 sampai 4 tanaman ya. Luar biasa rapatnya nih. Hal ini penting agar setiap bibit tanaman memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh. Tetapi pada saat yang sama, mereka akan dekat satu dengan yang lain agar saling mendukung ya. Penanaman sebaiknya dilakukan pada waktu yang tepat ya. Pada waktu yang tepat. Ya, biasanya di musim hujan lah ya, kalau di kita ya. Kalau di negara lain yang memiliki 4 musim, sebaiknya dilakukan di musim semi ataupun musim gugur, ketika kondisi iklim paling mendukung pertumbuhan tanaman muda. Ya. Dan penting juga untuk melakukan penanaman pada kedalaman yang tepat dan dengan tanah yang cukup di sekitar akar untuk memastikan stabilitas dan akses unsur hara dipenuhi. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, itu adalah langkah yang keempat ya, sahabat kebun berkah. Langkah yang ke berapa ini ya? 5 adalah pemberian mulsa ya. Setelah dilakukan penanaman, area tersebut diberi mulsa dengan lapisan bahan organik seperti jerami ataupun daun ataupun kulit pohon ya.
Dan mulsa tersebut bisa membantu mempertahankan kelembaban dan bisa juga mencegah munculnya gulma serta memperbaiki struktur tanah. Mulsa juga bisa melindungi tanah dari erosi dan membantu menjaga suhu tanah di sekitar tanaman tetap terjaga ya, sehingga tanaman bisa tumbuh dengan baik. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, langkah yang selanjutnya adalah perawatan dan pemantauan. Selama periode awal, hutan Miyawaki membutuhkan perawatan yang rutin. Penyiraman teratur sangat penting, terutama pada beberapa bulan pertama setelah penanaman. Sistem irigasi tetes dapat menjadi solusi efektif untuk memastikan bahwa pasokan air yang konsisten ke tanaman tanpa membungkam sumber daya ya. Jadi menggunakan drainase kantong ya, bisa dengan kantong plastik ataupun bahan-bahan bekas minuman ya, yang bisa kita gunakan sebagai irigasi tetes. Yang selanjutnya di dalam pemeliharaan adalah pembersihan gulma ya, karena gulma ini dapat bersaing ya dengan tanaman natif di dalam unsur haranya maupun di dalam pemenuhan sinar matahari. Sehingga memang harus kita bersihkan ya gulma-gulma tadi. Yang selanjutnya adalah pemantauan kesehatan tanaman. Pemantauan kesehatan tanaman secara teratur memungkinkan terdeteksinya suatu penyakit ya secara dini. Sehingga penyelesaiannya pun bisa dilakukan secara tepat dan cepat. Itulah sahabat kebun berkah, 6 langkah terkait tentang pembangunan hutan dengan menggunakan metode Miyawaki. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang selanjutnya adalah manfaat membangun hutan dengan menggunakan metode Miyawaki ini. Ya, ada beberapa kegunaan ternyata ya, keistimewaan dari metode Miyawaki ini di dalam membentuk atau membangun hutan. Yang pertama adalah pertumbuhan pesat ya, karena tadi pertumbuhan ke atas tentunya ya. Karena tadi memang jarak tanam begitu rapat ya, sehingga pertumbuhan ke atas lebih cepat. Hutan Miyawaki tumbuh jauh lebih cepat daripada hutan tradisional. Tanaman bisa mencapai kematangan dalam kurun waktu 20 sampai 30 tahun dibanding dengan metode tradisional yang harus mencapai 200 sampai 300 tahun ya. Jadi 10 kali lebih cepat ya sahabat kebun berkah. Pertumbuhan yang pesat ini merupakan hasil dari kerapatan penanaman ya, yang sehingga saling mendukung antar tanaman serta adanya persiapan secara khusus terkait site-nya ya, terkait tanahnya ya. Jadi pertumbuhannya lebih pesat dibanding dengan kita menggunakan metode-metode tradisional. Ini bahkan 10 kali lipat. Keistimewaan yang kedua atau kegunaan yang kedua adalah peningkatan keanekaragaman hayati. Tadi sudah kita terangkan ya bahwa metode Miyawaki mengutamakan native spesies yang begitu rapat. Bayangkan saja sahabat kebun berkah di dalam 1 meter perseginya bisa terdiri dari 3 sampai 5 batang. Sehingga apabila sahabat kebun berkah menggunakan 3 sampai 5 batang tadi, menggunakan spesies yang berbeda-beda, tentunya di dalam 1 meter persegi sudah ada 5 jenis itu. Bayangkan kalau kita 1 hektaran, kalikan saja ya, bisa jadi 10 ribuan jenis ya.
Ya, yang jelas adalah keanekaragaman hayati dengan menggunakan metode Miyawaki ini sangat diutamakan ya, sahabat kebun berkah. Keistimewaan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas udara dan tanah. Pembangunan hutan dengan menggunakan metode Miyawaki, tentunya apabila kita cermati, maka akan menyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen yang akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas udara ya, karena tanamannya banyak tadi ya. Sistem perakaran tanaman juga membantu retensi air dan mencegah erosi tanah yang khususnya ini penting di wilayah-wilayah perkotaan ya, yang terpapar dengan hujan yang deras. Ya, padatnya tanaman akan mengurangi retensi tersebut. Selanjutnya yang keempat ya, yang keempat ini ya, perlindungan terhadap perubahan iklim ya. Dengan kemampuannya tadi, hutan kantong Miyawaki berbagai jenis, rapat, dan kemampuannya untuk menyerap karbon, akhirnya dapat memainkan peran penting di dalam melawan perubahan iklim. Tanaman menyimpan karbon dalam biomas dan tanahnya yang membantu mengurangi gas rumah kaca di atmosfer. Ya, ini apa namanya terkait dengan hutan Miyawaki ini ya, sahabat kebun berkah. Yang selanjutnya adalah keistimewaan selanjutnya adalah estetika dan manfaat sosial ya. Jadi hutan Miyawaki ini atau hutan yang dibangun dengan menggunakan metode Miyawaki meningkatkan estetika ruang perkotaan ya, menciptakan oase hijau ya, yang dapat menyediakan tempat-tempat untuk rekreasi maupun edukasi, tentunya bagi masyarakat setempat. Dengan akibat ini, maka tentunya manfaat sosial pun akan terbentuk ya, sahabat berkah. Baik, sahabat berkah yang berbagai itu adalah keistimewaan-keistimewaan atau semacam manfaat ya, apabila kita menggunakan metode Miyawaki di dalam membangun hutan ya, sahabat kebun berkah. Mohon maaf, sahabat kebun berkah, eh, terjeda ya tadi. Baik, kita lanjutkan ya terkait metode Miyawaki ini ya di dalam membangun hutan. Ternyata walaupun manfaatnya luar biasa banget tadi ya, banyak hal ya manfaat-manfaatnya, ternyata ada juga tantangan maupun kendalanya ya, sahabat kebun berkah. Dan tantangan kendala inilah yang sahabat kebun berkah bisa dijadikan pertimbangan di dalam penggunaan metode Miyawaki ini bisa dilakukan pada kegiatan rehabilitasi hutan yang dibiayai oleh pemerintah ya, sesuai dengan anggaran, sesuai dengan eh, apa namanya ancar-ancar anggaran yang memang ditentukan oleh pemerintah kita ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang pertama adalah biaya awal ya, sahabat kebun berkah. Apabila kita mencermati dari paparan tadi, ternyata pembangunan hutan menggunakan metode Miyawaki ini memerlukan biaya yang most ya, expensive ya, luar biasa mahalnya ya. Luar biasa mahalnya di dalam melakukan kegiatan penanaman memerlukan biaya-biaya yang tinggi ya, dengan kerapatan yang luar biasa, 1 meter perseginya bisa ada 3 sampai 5 tanaman. Ini juga tentunya bisa menambah biaya ya. Yang keduanya adalah
terkait identification native species, tentunya memerlukan waktu, memerlukan biaya, dan memerlukan ahli ya. Ini yang menjadi pertimbangan terkait dengan penggunaan metode Miyawaki di dalam kegiatan rehabilitasi hutan. Most expensive ya, biaya awalnya memang mahal ya, sahabat kebun berkah. Yang kedua adalah terkait tentang persyaratan spasial ya. Nah, ini menyangkut kebutuhan ya, kebutuhan lokasi terkait lokasi untuk dijadikan site di dalam membangun hutan menggunakan metode Miyawaki ini ya. Walaupun memang di dalam teorinya menggunakan metode ini tidak memerlukan lokus yang luas, ya. Lokus yang luas ya. Eh, Namun yang diperlukan adalah memang kerapatan ya, kerapatan dari tanaman yang native ini ya. Tentunya ini akan lebih cocok ya, akan lebih cocok apabila digunakan untuk hutan kota ya, hutan kota maupun kebun raya ya, kebun-kebun raya, hutan kota yang memang tidak memerlukan luasan yang besar, namun lebih cenderung pada estetika dan pada keanekaragaman hayatinya ya, sahabat kebun. Bila dibandingkan dengan penanganan lahan kritis melalui rehabilitasi hutan ya, yang memang luasannya begitu besar, sehingga ini menjadi hal yang tentunya perlu dipikirkan, perlu dipertimbangkan menggunakan metode Miyawaki ini di dalam rehabilitasi hutan kita. Selain itu juga needs-nya ini, persyaratan spasial ini juga di samping persyaratan spasial ini ya, yang penting dengan perkembangan zaman, sikap manusia terhadap lahan juga semakin menekan ya. Nah, manusia semakin banyak, lahan semakin sempit, sehingga tekanan terhadap lahan untuk penggunaan lain, untuk penggunaan pertanian juga menjadi hal yang perlu diperhatikan di dalam menggunakan Miyawaki ini ya, sahabat kebun berkah. Karena memang kita tidak memungkiri bahwa pembangunan kehutanan pada saat ini, menanam pohon di saat ini tidak melulu keanekaragaman hayatinya, tetapi juga perlu dipandang terkait tentang kebutuhan pangan manusianya ya, kebutuhan terkait keberlangsungan hidup manusia ya, terutama pangan ya, sahabat kebun berkah. Jadi bukan hanya sekedar keanekaragaman hayati, tetapi ada kebutuhan sosial, kebutuhan ekonomi dari masyarakat. Dan ini terus berkembang ya, sahabat kebun berkah. Yang ketiga, tantangan yang ketiga di dalam pembangunan hutan melalui metode Miyawaki ini adalah pengelolaan gulma dan hama ya. Ini pada tahap-tahap awal ya, karena memang spesiesnya banyak dan rapat, sehingga perlu penanganan gulma yang luar biasa. Ini tanam pada awal-awal penanaman ya, sahabat kebun berkah. Demikian juga dengan hamanya ya tentunya. Tantangan yang keempat adalah kebutuhan air ya. Ini juga berkaitan dengan kerapatan sebenarnya ya. Kerapatan di dalam 1 meter perseginya atau dalam 1 hektarnya ya. Sehingga tentunya tanaman-tanaman tadi yang memerlukan kebutuhan air semakin banyak. Dan apabila di daerah kering seperti NTT misalkan, tentunya ini akan sangat berdampak penggunaan metode Miyawaki ini ya. Karena tentu di daerah-daerah tersebut curah hujannya juga sedikit ya. Dan apabila menggunakan metode drainase tetes ya, berapa banyak biaya yang harus kita eh, sediakan untuk membangun hutan melalui metode Miyawaki ini ya, sahabat kebun berkah. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, demikian ya terkait metode penanaman pohon
menggunakan metode Miyawaki yang diperkenalkan oleh Akira Miyawaki, seorang ahli botani dari Jepang ya. Dan alhamdulillah saya sempat melihat dan sempat memperhatikan metode ini di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di tahun 2004 yang lalu ya. Dan tantangan serta kendala yang disampaikan tadi menjadi suatu pertimbangan untuk bisa ataupun tidak dilakukan penanaman pohon di dalam rehabilitasi hutan melalui metode Miyawaki ini. Terima kasih ya sahabat Kebun Berkah. Stay tune terus di channel Junediono Kebun Berkah. Jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi. Dadah.